Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian RLC, yaitu rangkaian yang terdapat dalam rangkaian arus listrik bolak-balik. Rangkaian RLC terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dipasang secara seri yang dihubungkan dengan tegangan listrik bolak-balik. Terlihat jelas ya nah pada gambar di slide ini. Rangkaian RLC ini terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dipasang secara seri yang dihubungkan dengan tegangan listrik bolak-balik. Ini bisa kalian lihat semua pada gambar di slide ini. Rangkaian RLC yang pertama yaitu rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Di sini terlihat pada slide yaitu gambar rangkaian resistor ketika dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, kemudian ada grafik hubungan antara tegangan dengan kuat arus. Untuk rangkaian resistor, besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Nah, di sini berdasarkan grafik terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Pada rangkaian resistor, beda tegangan listrik VAB, yaitu tegangan listrik yang melalui titik A dan B, akan memenuhi persamaan sebagai berikut. VAB sama dengan Vm dikali sin omega T. Vm-nya itu adalah tegangan maksimum. Arus listrik yang melalui R akan memenuhi persamaan I sama dengan VAB per R. Dikarenakan VAB rumusnya adalah Vm sin omega T, maka arus listriknya menjadi Vm per R sin omega T. Nah, kemudian karena I maksimum sama dengan V maksimum per R atau IM sama dengan Vm per R, maka arus listrik yang melalui R akan memenuhi persamaan I sama dengan I maksimum sin omega T atau I sama dengan IM sin omega T. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian induktor. Induktor dilambangkan dengan L. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif yang saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, reaktansi induktif ini dilambangkan dengan XL, di mana reaktansi induktif ini bergantung kepada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor, atau dirumuskan seperti berikut. XL sama dengan omega dikali L, atau XL sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali L. Pada slide ini juga terlihat gambar rangkaian induktor jika dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Nah, sebelahnya ada lagi grafik antara tegangan dan arus. Berdasarkan grafik itu terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Dengan kata lain, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Sebuah kumparan induktor mempunyai induktansi diri L. Jika dipasangkan pada tegangan bolak-balik V, maka pada ujung-ujung kumparan timbul GGL induksi. V sama dengan Vm sin omega T, atau arusnya I sama dengan Im sin buka kurung omega T min setengah pi. Rangkaian kapasitor. Kapasitor dilambangkan dengan C.
Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besarnya nilai reaktansi kapasitif bergantung kepada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus, atau dapat dirumuskan sebagai XC sama dengan 1/omega C, atau sama juga dengan XC sama dengan 1/2pi kali frekuensi dikali C. Nah, di sini terlihat pada slide pemasangan kapasitor yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, kemudian juga ada grafik antara tegangan bolak-balik dan arus bolak-balik pada rangkaian kapasitor. Berdasarkan grafik itu terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya 1/4 periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Dengan kata lain, arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Sebuah kapasitor dengan kapasitas C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V, maka pada kapasitor itu menjadi bermuatan, sehingga pada plat-platnya mempunyai beda potensial sebesar V sama dengan Vm sin omega T, atau arusnya I sama dengan Im sin buka kurung omega T plus setengah pi. Berikutnya adalah rangkaian RL seri, artinya rangkaian resistor dan induktor dihubungkan secara seri pada tegangan bolak-balik. Hambatan seri R dan XL dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V, maka akan berlaku hukum Ohm VR sama dengan I kali R, atau VL sama dengan I dikali XL. Besar tegangan total V ditulis secara vektor V sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL kuadrat. Hambatan R dan XL juga dijumlahkan secara vektor dan akan menghasilkan yang disebut dengan namanya adalah impedansi yang dilambangkan dengan huruf Z. Impedansi besarnya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Impedansi satuannya adalah ohm. R satuannya juga ohm dan XL satuannya juga ohm. Nah, kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah I sama dengan V per Z, di mana Z-nya akar R kuadrat plus ditambah XL kuadrat. Selain dengan induktor, resistor pun dipasangkan dengan kapasitor. Hambatan seri R dan XC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik V akan menghasilkan hukum Ohm VR sama dengan I dikali R dan VC sama dengan I dikali XC. Besarnya tegangan total V ditulis secara vektor V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VC kuadrat. Hambatan R dan XC juga dijumlahkan secara vektor, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat, di mana Z itu artinya adalah impedansi dan satuannya ohm. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini I sama dengan V per Z, sama dengan V per akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Hambatan atau resistor dan induktor serta kapasitor dihubungkan secara seri dengan tegangan bolak-balik V akan menghasilkan rangkaian RLC dan berlaku hukum Ohm, yaitu VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I dikali XL, VC sama dengan I dikali XC. Besar tegangan total V dari RLC ini ditulis secara vektor V sama dengan
kuadrat. Nah, hambatan ketiganya juga dijumlahkan secara vektor, di mana Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Z-nya adalah impedansi atau hambatan dari ketiganya. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini yaitu I sama dengan V per Z, sama dengan V per akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Dalam rangkaian RLC ada yang disebut dengan resonansi. Jadi resonansi ini terjadi jika yang pertama, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian itu bersifat induktif. Yang kedua, jika XL kurang dari XC, maka rangkaian itu bersifat kapasitif. Yang ketiga, jika XL sama dengan XC, maka bersifat resistif atau akan terjadi resonansi dalam rangkaian. Arus efektif pada rangkaian akan mencapai harga terbesar yaitu I sama dengan V per R. Dikatakan rangkaian dalam keadaan beresonansi. Nah, dalam hal ini berlaku XL sama dengan XC, di mana besarnya XL adalah omega dikali L dan besarnya XC adalah seper omega dikali C. Jadi frekuensi resonansinya adalah F sama dengan 1/2 pi akar L kali C. Ya, di mana L itu adalah induktansi induktor, satuannya Henry, C itu kapasitas kapasitor, satuannya farad. Dalam rangkaian RLC ada juga yang dikenal dengan daya arus bolak-balik. Daya dalam arus searah dirumuskan sebagai P sama dengan V dikali I, dengan V dan I harganya selalu tetap. Tetapi untuk arus bolak-balik, daya listriknya dinyatakan sebagai perkalian antara tegangan, kuat arus, dan faktor daya. Ya, di mana rumusnya P sama dengan V dikali I dikali cos theta, atau P sama dengan I kuadrat kali Z cos theta. Cos theta ini yang disebut sebagai faktor daya. Cos theta besarnya adalah R per Z. Nah, anak-anak hebat semua, sekarang kita waktunya untuk mengerjakan soal latihan agar apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian gunakan dalam mengerjakan soal latihan ini sehingga kalian lebih mengerti lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.